banyak guru takut tergantikan. Bagaimana menurut pendapat panjenengan Oke. Pak Wahyudi? Jadi sebenarnya kita sebagai guru itu tidak usah takut dengan keberadaan AI ya, Gemini AI atau Notebook LM atau VEO, karena sejatinya AI itu tidak akan bisa menggantikan keberadaan guru. Tapi guru yang bisa menguasai AI nanti akan menggantikan guru-guru yang tidak bisa menguasai AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar insan edukasi? Bahagia sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya, Abdul Razak Tahir, hadir untuk Anda di acara podcast Kabar Pendidikan dari UPT TIKP, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya yakin dan percaya bahwasanya hidup adalah indah, dan indah ini bisa menjadi nyata ketika Anda bisa mengikuti perjalanan kami di podcast Kabar Pendidikan ini kurang lebih 30 menit ke depan. Insan edukasi, kita sering mendengar gaung Jatim cerdas. Visinya luar biasa, SDM unggul dan berdaya saing. Tapi kalau kita turun ke lapangan, tantangannya cukup nyata. Guru ingin digitalisasi tapi bingung bagaimana cara memulainya. Siswa ingin materi canggih tapi fasilitas sekolah terbatas. Nah, apakah visi besar ini bisa dieksekusi dengan riset yang ada? Untuk menjawab itu, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, benar-benar spesial. Beliau bukan hanya sekedar teoritis, tapi praktisi yang sertifikasinya double skill. Google Certified Trainer dan Gemini Certified Educator. Beliau adalah Bapak Wahyudi, Sarjana Pendidikan, Guru SMA Negeri 1, Balong Panggang, Gresik. Segera kita sapa. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Reza. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Bahagia sekali ya? Bahagia. Perjalanan dari Balong Panggang ke Surabaya? Alhamdulillah aman, lancar. Sudah dapat restu dari Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru yang lain? Kepala sekolah full support, rekan-rekan guru juga sangat-sangat support terhadap kegiatan ini. Ini yang keberapa kalinya panjenengan datang di acara podcast Kabar Pendidikan UPT TKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini? Ini adalah yang pertama kali bagi saya untuk masuk ke podcast. Oh, begitu. Nah, Iya. ada hal yang menggelitik buat saya. Panjenengan mendapatkan 2 kategori. Udah kategori ya, betul ya? Benar sekali. Nah, apa sih yang melatar belakangi Pak Wahyudi sehingga panjenengan getol banget menjadi seorang trainer? Kalau tadi dikatakan Google Certified dan Gemini Certified Education. Oke, saya melihat dari kebutuhan masyarakat dan perkembangan daripada teknologi saat ini yang begitu cepat, namun di lapangan masih ada kesenjangan yang begitu tinggi. Dan melalui kesempatan untuk menjadi Google Certified Trainer ini dan Gemini Certified Educator, saya melihat peluang yang sangat besar untuk bisa memberikan dampak positif terhadap pendidikan yang ada di Jawa Timur ini, supaya nanti untuk melek teknologi menggunakan ekosistem Google for Education, dan mereka dapat mengoptimalkan keberadaan Gemini AI dan Notebook LM guna mendukung kegiatan pembelajaran. Wah, nama jenengan itu sesuai dengan harapan saya sendiri. Kalau saya katakan Wahyudi itu yakni wahyu penuh dedikasi. Nama membawa hoki seperti itu. Nah, sekarang gini, sebenarnya Pak Wahyudi siapa sih yang memberi gelar trainer pada panjenengan itu? Baik Bapak, jadi gelar untuk trainer ini kami dapatkan melalui proses yang cukup panjang. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba, Google Certified Trainer melalui 1 kali 2 kali workshop. Tapi ini melalui perjalanan panjang di mana kami harus mempelajari standar minimum yang harus dikuasai oleh seorang trainer itu di level 1 dulu Bapak. Jadi ada yang namanya sertifikasi pendidik Google level 1. Itu ada standar minimum yang diberikan oleh Google. Kemudian kalau kita sudah lulus level 1, kita bisa melanjutkan untuk ke yang level advance, yaitu level 2. Ada standarnya juga dari Google. Jika sudah selesai level 1 dan level 2, kita bisa mengikuti trainer assessment skill. Nanti kalau sudah lulus untuk trainer assessment skill ini, kita tidak serta-merta langsung menjadi trainer, tapi kita harus apply ke Google Pusat. Jadi bukan lagi Google Indonesia, tapi langsung ke Google Pusat. Kita harus apply sebagai trainer.
Nanti kita harus melampirkan beberapa informasi mulai dari training yang pernah kita lakukan, feedback yang kita dapatkan, kemudian nanti kita buat video inovasi daripada penggunaan aplikasi Google itu seperti apa, dan mereka nanti akan melakukan assessment ini layak atau tidak. Baru nanti kita dinyatakan sebagai trainer kalau memang layak. Seperti itu. Ada nggak kendala-kendala yang panjenengan hadapi kira-kira? Alhamdulillah kalau saat ini secara teknologi yang kita miliki dengan lingkungan saat ini yang saya miliki juga itu sudah sangat support sekali. Di Jawa Timur itu sudah sangat lebih dari cukup untuk bisa mencapai sana. Jadi untuk rekan-rekan guru yang ada di Jawa Timur, saya rasa bisa banyak yang layak untuk menjadi Google Certified Trainers. Jadi ini sebenarnya guru TI kah atau guru yang lain ini? Ini yang seru. Banyak orang Bapak yang menyangka ini pasti lulusan informatika atau pendidikan informatika atau yang sejenisnya. Padahal saya pribadi ini berasal dari pendidikan fisika. Pendidikan fisika. Guru fisika. Selintas tadi ketika saya kenal dengan jenengan, saya kira jenengan guru TIK seperti itu. Wah. Jadi untuk kali ini yang bisa mendapatkan tidak harus guru TIK ya, guru apapun bisa ya? Tepat sekali Bapak. Guru apapun, yang penting mereka memiliki semangat untuk maju dan terus untuk mengembangkan diri dan semangat untuk berbagi di dunia pendidikan, insya Allah bisa untuk menjadi Google Certified Trainer. Oh iya, ini berarti ada semacam konsistensi. Benar, kalau Bapak. Konsistensi yang bertalian dengan kedisiplinan akan memberikan konsekuensi pada hasil seperti itu. Nah, motivasi apa yang ingin panjenengan inginkan dari dua gelar ini, Pak? Oke. Dua gelar ini menjadi motivasi saya yang menjadikan motivasi saya untuk meraihnya adalah bagaimana saya melihat kesenjangan pendidikan yang ada di lapangan dalam proses digitalisasinya. Banyak digembar-gemborkan digitalisasi pendidikan, tapi bagaimana cara kita untuk mengeksekusinya? Nah, ini dibutuhkan kompetensi minimum yang harus dipenuhi, dan kompetensi ini bisa tercapai ketika saya berproses untuk menjadi Google Certified Trainer dan menjadi Gemini Certified Educator, Bapak. Sebenarnya sasaran ini untuk siapa ini? Apakah semuanya khalayak, semua masyarakat atau hanya beberapa bagian-bagian tertentu saja kira-kira? Oke, Bapak. Jadi untuk Google Certified Trainer ini sasarannya adalah seluruh pendidik yang memiliki semangat untuk maju. Kemudian kalau Gemini Certified Educator juga untuk pendidik. Nah, nanti kalau misalnya ada yang jenjang lebih tinggi lagi untuk perguruan tinggi, ada sertifikasinya sendiri. Jadi untuk Google Certified Educator ini khusus untuk dari pendidik dari yang mulai jenjang SD, SMP, SMA, SMK bisa mengambilnya, Bapak. Iya, ada hal yang menjadi catatan buat saya. Banyak sekali di daerah atau di sekolah-sekolah yang terpencil ya, ini merasa minder. Kemudian kalau bicara tentang teknologi karena lab komputer nggak punya, laptop siswa terbatas, kemudian Google for Education hanya untuk sekolah elit-elit saja seperti itu. Ini sesuatu yang harus kita luruskan, Bapak. Jadi kalau kita melihat sendiri bagaimana siswa-siswa kita di lapangan saat ini, hampir semuanya memiliki smartphone. Akses internet di Jawa Timur juga hampir merata. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang ekosistem Google, ekosistem Google ini langsung menjadi native application yang ada di Android. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melakukan digitalisasi sudah ada modalnya. Jadi modalnya sudah ada, yaitu smartphone mereka yang ada di menggunakan OS Android, kemudian aplikasi-aplikasi natif yang sudah ada di sana. Itu adalah suatu modal yang sangat berharga, Bapak, untuk memulainya. Nah, sekarang gini, taruhlah misalnya HP ada, kemudian tapi ada aplikasinya harus di-download lagi, kemudian memorinya penuh. Belum lagi kalau aplikasi gratisan iklannya suka ajaib dan bahaya buat anak. Itu bagaimana, Pak? Itu yang berusaha Google for Education untuk atasi, Bapak. Jadi untuk smartphone dengan menggunakan Android, native-nya tadi kan dia menggunakan aplikasi-aplikasi Google. Jadi meskipun tanpa menginstal, baru beli dinyalakan, itu sudah ada Gmail, sudah ada Google Drive, sudah ada Google Docs, Google Slide, Google Spreadsheet. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan ibu dan bapak guru di lapangan guna mendukung kegiatan pembelajaran. Terus kemudian untuk yang lainnya, Bapak tadi mohon maaf apa? Iya, yang jelas gini, aman dari iklan. Iklan ini yang menjadi concern kami juga. Jadi kalau kita menggunakan
akun belajar.id, Google Workspace for Education, akun belajar.id. Jadi ketika anak-anak menggunakan akun belajar.id ini bisa memproteksi anak-anak kita dari iklan-iklan yang tidak jelas. Biasanya kalau aplikasi pihak ketiga itu kita buka menggunakan ada iklan-iklan yang tidak seharusnya mereka konsumsi. Dengan menggunakan ekosistem Google for Education, iklan-iklan ini tidak akan muncul. Gitu Jadi ya. aman banget buat anak-anak baik itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK karena sudah terproteksi dan sudah dikhususkan untuk pendidikan. Wah, menarik sekali. Nah, PR ketinggalan sudah nggak laku lagi alasannya ya, seperti itu ya. Bicara soal PR dan tugas, pusat komandonya adalah Google Classroom, betul ya? Benar. Kemudian, tapi sekarang guru-guru lagi galau ini. Nah, coba panjenengan perhatikan, ada siswa makin pinter pakai AI buat ngajarin tugas, buat ngerjain tugasnya, tinggal copy paste dan Classroom ini bisa buat apa, nangani apa saja kira-kira? Oke Bapak, berbicara tentang Google Classroom Bapak ya, benar sekali. Jadi tidak ada alasan, aduh Pak, tugas saya ketinggalan, ataukah laptop saya ketinggalan, ataukah flash disk saya ketinggalan. Itu tidak ada lagi ceritanya kalau kita menggunakan ekosistem Google for Education, karena semuanya sudah berbasis awan. Jadi penyimpanannya berbasis awan. Jadi kalau kita menggunakan Google Classroom, mungkin dulu ketika pandemi semuanya pakai Classroom, tapi terfokus hanya untuk pemberian tugas, pemberian materi. Padahal di dalam Google Classroom itu ada sebuah fitur yang sangat powerful untuk mengatasi ancaman daripada keberadaan AI saat ini. Untuk ancaman penyalahgunaannya Pak ya. Jadi biasanya anak-anak kalau kita saat ini memberikan tugas, mereka ada kecenderungan untuk masuk ke AI, dapat jawaban, copy paste dan copy kemudian di paste di dalam lembar kerjanya. Kalau kita menggunakan Google Classroom, ada yang disebut sebagai make a copy for each student. Jadi ketika kita membuat tugas itu nanti kita lampirkan sebuah template. Bisa doc, bisa slide, bisa spreadsheet. Dan itu nanti kita set make a copy for each student, otomatis saya itu seakan-akan punya CCTV digital Bapak. Jadi saya bisa memantau anak-anak itu tadi hasil copy paste ataukah berproses ngetik satu persatu seperti itu. Jadi sangat aman sekali, saya bisa ngecek kapan anak-anak itu mengerjakan, berapa menit, jam berapa, menit berapa. Itu bisa saya pantau. Jadi saya punya asisten digital yang selalu mengawasi mereka. Saya berpikir gini, mekanisme gimana ya biar guru-guru ada bayangan seperti itu? Mekanismenya bagaimana? Ya, Kira-kira? mekanismenya dari penugasan yang sudah kita berikan tadi kan sudah tersetting setiap siswa mendapatkan salinannya. Ketika guru itu mau mengkoreksi, mereka cukup membuka dokumen yang dikerjakan oleh siswa tersebut. Kemudian di sana ada yang disebut sebagai version history atau riwayat versi. History versi. Ketika nanti kita buka history version itu, nanti akan muncul keterangannya. Jadi file ini pertama kali dibuat pada tanggal berapa, jam berapa, menit ke berapa. Kemudian anak-anak berproses pada hari apa, jam berapa, kemudian menit ke berapa. Kemudian proses selanjutnya akan terekam. Jadi kita bisa ke klik, maka nanti akan terlihat, oh pada menit ini, jam ini, tanggal ini, anak-anak sedang mengetik bagian yang ini. Selanjutnya bagian yang ini. Kalau misalnya mereka hanya copy dan paste dari AI, otomatis 2-3 paragraf atau bahkan 5 paragraf hanya bisa diselesaikan kurang lebih sekitar 1-2 menit saja. Itu ketahuan. Ketahuan ya? Jadi iya, ketahuan. bedanya kalau mengerjakan sendiri sama copy paste AI seperti itu. Benar sekali. Iya. Berarti ketahuan dong kalau gitu. Iya, tepat. Mereka akan ketahuan dan kita bisa memberikan bimbingan kepada mereka, kita bisa mengarahkan bahwa tujuan daripada proses belajar adalah bagaimana mereka menjalani proses untuk melakukan perubahan itu sendiri, bukan hanya sekedar copy dan paste gitu. Jadi kita bisa menanamkan karakter dari hasil kerja mereka tersebut, Bapak. Iya, kadang-kadang kalau kita katakan orang yang gaptek ya, aduh sulitnya seperti ini ya, apa yang mesti harus kami lakukan, itu kadang-kadang menjadi sebuah masalah. Jadi ada hal yang mesti harus kita ketahui untuk insan edukasi, bahwasanya kalau ada masalah, kecilkan masalah. Kalau punya masalah kecil, jangan entengkan masalah. Kalau masalah besar, kecilkan masalah, jangan lari dari masalah, tapi harus kita selesaikan. Nah, ini keren sekali Pak Wahyudi. Nah, selain integritas, kurikulum Merdeka kan menuntun diferensiasi, betul nggak? Di kelas kan kemampuan siswa itu berbeda-beda. Kalau Classroom
Support nggak kira-kira seperti itu? Oke, jadi kalau seandainya kita berbicara tentang kemampuan anak yang berbeda-beda Bapak ya. Jadi kita tahu sendiri kondisi di lapangan, mungkin nanti ada satu anak yang lebih suka untuk belajar melalui video, satu anak melalui audio, satu anak melalui bacaan. Kemudian ada satu anak yang belajarnya lebih cepat, ada satu anak yang belajarnya membutuhkan waktu lebih lama. Seperti itu. Jadi melalui classroom ini kita bisa melakukan diferensiasi Bapak. Jadi diferensiasinya itu nanti kita ketika melakukan postingan materi atau penugasan ini bisa kita arahkan menuju ke anak tertentu. Jadi siswa 1, 2, 3, 4, 5 ini tipe yang butuh untuk latihan lebih banyak dan simpel. Maka kita lakukan penugasan di classroom, kita tag nama-nama itu saja. Jadi penugasan tidak langsung semua, tapi nama-nama yang dikhususkan tadi. Oh, anak presensi nomor misalnya 5, 7, 13, 14 ini tipe yang butuh soal yang lebih tinggi, lebih advance lagi. Maka nanti kita bisa memberikan penugasan kepada mereka sesuai dengan level tersebut. Jadi kita tinggal pilih saja penugasan ini untuk nama ini. Media pembelajaran ini tadi misalnya video dan audio, ini khusus anak ini. Berarti langsung saja kita tugaskan nama-nama tersebut. Dan enaknya lagi ketika kita memberikan penugasan untuk anak-anak tertentu tadi, siswa yang lainnya tidak bisa melihatnya. Jadi berarti ini bersifat privasi. Berarti siswa nggak tahu ya kalau mereka itu dibedakan? Nggak tahu mereka. Berarti bisa menjaga privasi ya seperti sangat sekali. Wah, keren sekali seperti itu. Nah, teknologi yang memanusiakan menjaga perasaan siswa juga. Kemudian sekarang kita geser ke head skill misalnya. Jatim Cerdas ini butuh anak-anak yang logis dan kreatif, betul nggak ya? Benar. Nah, kalau Google punya Sheet dan Sites, emang anak sekolah butuh pelajaran Excel, betul ya? Benar, ya. Sangat dibutuhkan sekali Bapak. Jadi kalau misalnya kita tadi berbicara tentang sheet ya Bapak ya, untuk membangun logika berpikir komputasinya anak-anak. Jadi berpikir komputasi itu tidak hanya untuk mereka yang belajar informatika, tapi kalau kita berpikir komputasi ini adalah suatu skill yang harus dimiliki oleh anak-anak untuk proses pemecahan masalah. Dan ini bisa kita latihkan Bapak menggunakan Google Spreadsheet itu. Jadi gitu Google Spreadsheet ini nanti selain untuk pengolahan angka, data, ini juga bisa digunakan untuk bagaimana mengenalkan mereka suatu mesin itu bisa bekerja. Jadi sebelum nanti masuk ke coding-codingan yang cukup kompleks, mereka bisa kita ajarkan bagaimana cara untuk menggunakan formula di Google Spreadsheet itu, terus kemudian bagaimana cara untuk membuat grafik, bagaimana cara untuk mensortir dengan waktu yang sangat efisien. Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan Google Spreadsheet itu. Oke, yang menjadi pertanyaan saya gini, contoh penerapannya di pelajaran non-ekonomi ada nggak kira-kira? Ada. Itu kira-kira itu? Kalau semisal ya untuk saya dari fisika, ya kalau di fisika biasanya kalau saya pakai contohnya untuk memprediksi pengeluaran listrik bulanan di rumah. Jadi anak-anak nanti bisa mengeliskan di rumahnya itu pakai peralatan elektronik apa saja, durasinya kira-kira berapa per harinya, kemudian berapa watt daripada alatnya, kemudian saya berikan referensi tentang tarif dasar listrik. Mereka bisa melakukan kalkulasi selama 1 bulan kira-kira kebutuhan untuk listriknya itu berapa. Terus kemudian kalau misalnya pelajaran yang lain Bapak ya, mereka bisa melakukan pendataan dari di kolom pertama. Misalnya kita berbicara tentang ekonomi, kita bisa mengeliskan dari pengeluaran bulanan mereka, hariannya berapa, maka nanti dengan menggunakan Google Spreadsheet ini kita bisa menghitung average-nya, rata-rata dalam 1 minggu misalnya itu bisa mengeluarkan berapa uang per minggunya. Kemudian dalam 1 bulan pengeluaran mereka itu bisa berapa. Nah, nanti bisa dikalkulasi menggunakan formula yang ada di Google Spreadsheet tanpa harus menghitung manual. Kalau kesimpulan saya berarti mereka belajar baca grafik kira-kira seperti itu. Iya, ada grafiknya juga. Iya, mantap sekali. Nah, kalau Google Sites, satunya ini buat bikin web sekolah. Kalau buat pembelajaran bagaimana Pak? Oke, berbicara tentang Google Sites ini sangat memudahkan kita yang tidak mengerti bahasa pemrograman sama sekali Bapak ya. Iya. Jadi meskipun kita tidak paham tentang apa itu HTML, apa itu CSS, apa itu JavaScript, dengan menggunakan Google Sites
kita bisa membangun sebuah website pribadi kita hanya dengan menggunakan cara drag and drop. Jadi kita sudah disediakan Google fitur-fiturnya di sana, kita tinggal tarik butuh apa, gambar, oh ini ada tempat untuk menarik gambar, kita tarik, kita taruh di halaman di bagian yang mana. Butuh teks, kita tinggal masukkan. Butuh untuk memasukkan slide ataukah memasukkan peta, kita bisa mengambil template yang sudah disediakan. Kalau Google Sheet ini kan sangat membantu sekali nggih, tanpa coding pun kita bisa membangun. Tapi kalau seandainya wah kita pengen untuk membangun yang dengan coding supaya nanti media pembelajarannya lebih interaktif, kita bisa menggunakan fitur embed. Jadi nanti kita bisa prompting pakai Gemini untuk minta kodenya, kemudian kita tempelkan di sana sebagai media pembelajaran interaktif. Jadi yang bisa coding juga bisa mengimprove kualitas daripada websitenya di sana. Ya, menarik sekali. Kalau tadi panjenengan singgung soal gamifikasi desain tanpa coding, itu seperti apa sebenarnya? Oke, jadi maksud saya untuk yang gamifikasi tanpa coding ini berarti manusianya tidak usah menuliskan bahasa pemrogramannya dari nol. Jadi kita pakai Gemini, nanti kita berikan prompting kepada Gemini-nya, kemudian setelah Gemini memberikan kita kodenya, kita tinggal klik copy, kemudian kita pergi ke Google Site, kita ambil yang embed satu halaman, kemudian kita embedkan codingan yang dari Gemini tadi ke dalam Google Sheet itu. Maka nanti di sana ada satu halaman yang menjadi media pembelajaran interaktif yang bisa diakses oleh seluruh siswa. Wah, guru bisa jadi web developer dadakan tanpa pusing coding kayaknya. Benar sekali, Nah, Pak. kita masuk ke menu utama yang lagi tadi jenengan singgung adalah Hype AI. Google punya Gemini dan ada barang baru namanya VEO seperti itu. Benar. Banyak guru takut tergantikan. Bagaimana menurut pendapat panjenengan, Oke. Pak Wahyudi? Jadi sebenarnya kita sebagai guru itu tidak usah takut dengan keberadaan AI ya, Gemini AI atau Notebook LM atau VEO, karena sejatinya AI itu tidak akan bisa menggantikan keberadaan guru. Tapi guru yang bisa menguasai AI nanti akan menggantikan guru-guru yang tidak bisa menguasai AI. Karena keberadaan AI ini bisa mencegah guru mengalami burnout, Pak. Ya, jadi saat ini kan lagi hype ya. Aduh, kena mental, kena ini ya. Dengan keberadaan AI kita tidak usah pusing-pusing dengan yang administrasi terlalu banyak atau persiapan untuk media pembelajaran. Seperti yang Bapak singgung tadi ada VEO. VEO itu adalah sebuah fitur miliknya Gemini yang bisa mengenerate video dengan kualitas 1080 atau 1080. Ini efisiensi tingkat dewa kalau saya katakan Sangat. seperti itu. Nah, kalau VEO itu ini masih asing nih kayaknya seperti itu. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit itu. Oke, jadi VEO itu nanti kita tinggal memberikan prompt, perintah kepada Gemini, misalnya cinematic video tentang proses ini metamorfosis kupu-kupu. Cuma ngetik gitu aja? Cuma ngetik, Iya. terus Iya. kemudian kita tambahkan fitur-fitur yang lain, misalnya pencahayaan natural. Nah, Iya. terus kemudian nanti tinggal kita masukkan promptnya itu ke dalam VEO, maka nanti VEO akan memprosesnya dan akan menghasilkan sebuah video. Videonya itu kualitasnya sudah kualitas tinggi. Nah, nanti ini video ini bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran supaya anak-anak itu bisa melihat proses proses dari metamorfosis itu seperti apa. Jadi nggak usah bingung-bingung take video, cari aset, ngedit dengan waktu yang sangat lama. Cukup prompting beberapa kalimat saja. Semakin detail nanti semakin bagus kualitasnya. Jadi nanti kita bisa mengimprove sesuai dengan kebutuhan kita. Itu saja kuncinya. Kalau panjenengan begini berarti panjenengan itu guru yang dirindukan oleh murid-muridnya. Rugi sekali kalau tidak bisa memanfaatkan guru seperti beliau. Nah, ini gila banget ini. Jadi hambatan teknis editing video sudah didobrak, betul ya? Kemudian guru tinggal fokus dan konten dan pedagoginya seperti itu. Ya, begitu ya. Nah, kalau Gemini buat teks, VEO buat video. Ada satu lagi yang katanya otak dari segala sumber belajar. Notebook LM, apa bedanya sama Gemini biasa? Oke Bapak, ini adalah sesuatu yang menarik dan sedang booming juga saat ini. Yang kita sebut sebagai Notebook LM itu bisa kita katakan sebagai grounded AI. Kalau Gemini itu sumbernya dari berbagai data, dari database Google yang digunakan untuk membangun Gemini sendiri, sama dari sumber informasi-informasi yang ada di internet. Jadi potensi untuk terjadinya halusinasi itu masih cukup
cukup tinggi dibandingkan dengan miliknya notebook LM. Kalau notebook LM itu dia akan mengenerate atau merespon daripada permintaan kita berdasarkan dari sumber yang kita berikan kepada dia. Jadi sumber gitu ya? itu bisa dalam bentuk audio, dalam bentuk PDF, dalam bentuk video dan lain-lain. Itu yang akan dia gunakan sebagai bahan untuk menjawab atau merespon keinginan kita. Dan pentingnya lagi, kita juga bisa meminta notebook LM ini untuk menghasilkan audio overview, video overview, bisa kita minta untuk menghasilkan slide, bisa kita minta juga untuk menghasilkan infografik, tinggal satu kali pencet dan langsung diproduksi sendiri oleh notebook LM berdasarkan sumber yang kita berikan kepadanya. Katanya fiturnya semakin gila ini seperti itu, betul ya? Sangat sekali. Oh ya Allah, saya tidak bisa berkata apa-apa seperti ini. Benar-benar paket lengkap kalau Google menyediakan ekosistem dari hulu ke hilir, dari keamanan perangkat, kemudian manajemen kelas, kemudian analisis data, sampai pembuatan konten AI yang futuristik seperti itu. Betul ya Pak ya? Seperti Benar itu. sekali. Nah, sekarang gini, kalau sebagai penutup ini, kayaknya ini, dengan semua kejanggalan ini, apa pesan Pak Wahyudi untuk guru-guru yang saat ini sedang menyaksikan dan pemangku kebijakan di Jawa Timur agar Jawa Timur ini benar-benar terwujud, bukan cuma jadi proyek mercusuar saja. Oke, terima kasih Bapak. Jadi pesan saya untuk Ibu dan Bapak guru yang ada di seluruh Jawa Timur dan di Indonesia, keberadaan daripada teknologi ini bukan sebuah ancaman bagi kita. Keberadaan dari AI juga bukan ancaman dari kita, untuk kita sebagai guru, tapi itu adalah sebuah fasilitas yang bisa kita optimalkan untuk mendukung fungsi dan tugas pokok kita sebagai guru. Seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama untuk belajar bersama dan mengembangkan diri dengan mengoptimalkan aplikasi-aplikasi Google Workspace for Education dan Gemini AI serta Notebook LM guna mendukung fungsi dan tugas kita sebagai pendidik untuk menciptakan pendidikan yang lebih bermutu untuk seluruh siswa yang ada di Jawa Timur. Waduh, luar biasa. Kalau ngobrol dengan panjenengan ini tidak akan tuntas kalau kita teruskan seperti itu ya. Ini betul-betul pendidikan mampu mengubah cermin menjadi jendela seperti Pak Wahyudi. Terima kasih Pak Wahyudi, dan kayaknya bincang-bincang kita sampai di sini, dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi seperti itu ya. Siap, Baik, Bapak. Insan Edukasi, masa depan itu bukan nanti, tapi hari ini. Ingat, tapi hari ini. Dan mari manfaatkan ekosistem Google for Education untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing. Semoga apa yang sudah kita bahas pada hari ini tentunya ada guna dan manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, share di YouTube channel di UPT TIKP, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Akhirnya saya Abdul Razak Tahir pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Salam EduTech UPT TIKP, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, terus maju dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.